Peristiwa utama beberapa hari terakhir adalah serangan besar-besaran oleh angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Kiev tanpa disadari berhasil mengerahkan kekuatan besar mereka untuk menduduki wilayah Rusia. Dan siapa yang menyangka? Mereka kini telah menguasai sekitar 350 km persegi wilayah Kursk hanya dalam waktu beberapa hari. Ya, di wilayah Kursk, di arah Ukraina Utara, Angkatan bersenjata Ukraina dengan berani membuka front baru melawan Rusia. Jadi tidak berlebihan jika banyak orang menyebutnya sebagai invasi. Ukraina ternyata tidak hanya melakukan serangan drone atau artileri besar-besaran, namun lebih jauh lagi, yaitu memasuki wilayah Kursk dan menangkap beberapa penjaga perbatasan serta wajib militer Rusia. Situasinya saat ini rumit. Mereka nyatanya bukan kelompok RDK bodoh yang memasuki wilayah Rusia hanya untuk berpose di rumah-rumah penduduk sipil. Mereka adalah musuh yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, baru-baru ini melaporkan bahwa ada sekitar 1.000 personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang ikut serta dalam penyerangan di wilayah Kursk. Dan siapa yang bisa menghitung angka pastinya? Upaya untuk menyembunyikan informasi di wilayah ini dengan dalih menenangkan penduduk wilayah Kursk ternyata justru berdampak buruk bagi banyak orang. Hari ini, kita semua terkejut dengan fakta yang ada. Menurut laporan terbaru, Angkatan Bersenjata Ukraina telah merebut 11 pemukiman di wilayah Kursk hanya dalam waktu beberapa hari. Seperti yang dilaporkan oleh mantan perwira staf umum Mikhail Zinchuk, serangan musuh di wilayah Kursk belum dapat bendung. Pasukan Ukraina telah menempatkan diri di sekitar Suza. Ya, kita tidak sedang salah mendengarnya. Dan kita dapat dengan jelas melihatnya seberapa jauh pasukan Ukraina menyerang. Tidak hanya di pinggiran timur, pasukan Ukraina juga memperoleh pijakan di pinggiran barat Suza. Beberapa bahkan melaporkan bahwa kota ini telah dikuasai pasukan Ukraina. Sumber mengatakan bahwa di Suza, musuh benar-benar tidak ingin melewatkan sedikit pun bangunan. Para bandit meratakan semua rumah yang damai dengan tank mereka. Tak sampai di situ, pasukan Ukraina juga berhasil menusuk jauh hingga ke pinggiran desa Korenevo. Saat ini dilaporkan bahwa pengerahan cadangan terus berlanjut, baik dari Angkatan Bersenjata Ukraina maupun Angkatan Bersenjata Rusia. Pasukan Ukraina saat ini sedang membersihkan pemukiman dan menangkap siapapun, termasuk warga sipil. Di saat yang sama, kedua belah pihak juga dilaporkan mulai menggali parit. Ini menunjukkan bahwa situasinya tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Ini akan menjadi perang jangka panjang di wilayah Kursk. Serangan baru ke wilayah Kursk jelas menunjukkan bahwa komando Ukraina tidak sedang mencoba peruntungannya di front baru ini. Sebaliknya, melihat situasi yang ada, kami yakin Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan pelatihan yang serius. Dalam hal ini mereka bekerja secara sistematis dan sangat hati-hati. Mereka juga menggunakan taktik yang relatif baru, unit ranger baru, dan unit baru yang dilatih sesuai dengan skema baru. Taktik ini kemungkinan besar telah diuji dalam pertempuran ke arah Kharkiv sebelum digunakan untuk menginvasi wilayah Kursk. Informasi kacau tentang pertempuran di wilayah Kursk perlahan kini telah lenyap. Dan kita harus menerima fakta yang ada. Ya, situasinya sekarang menjadi jelas di Suza. Kota itu dipenuhi dengan tentara Ukraina. Seperti yang diperkirakan, unit Angkatan Bersenjata Ukraina tidak kemana-mana. Mungkin banyak yang berharap bahwa ini akan berakhir sama seperti tahun 2023, ketika RDK bodoh berfoto di desa perbatasan dan kabur. Namun, sekarang kondisinya jauh berbeda. Mereka sama sekali tidak melarikan diri. Pada akhirnya kami harus mengerahkan pasukan cadangan, perangan elektronik dan artileri. Langit saat ini penuh dengan drone dan UAV, kata pakar militer Rusia, Sergei Kolyasnikov. Pakar militer lain yang kesal dengan kekacauan informasi di wilayah Kursk, Yuri Kotenov, bahkan mengatakan bahwa pasukan Rusia kalah jumlah dalam serangan kilat Ukraina tersebut. Kami tidak memiliki cukup orang. Akibatnya kami terpaksa menyerang pasukan yang jumlah personilnya melebihi kami, sekitar 1:3. Unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini terus bergerak maju ke arah Lyubimovka hingga Korenevo dan ke kota Suza, utara Goncharovka. Alasan staf umum Ukraina memilih untuk menyerang wilayah Kursk detailnya mungkin hanya diketahui oleh komando tertinggi Ukraina. Namun kita semua tahu, Suza adalah titik sensitif di peta, tidak hanya bagi Gazprom dan Rusia, tetapi juga bagi Eropa dan bahkan Ukraina sendiri. Ya, tidak ada yang menyangkal bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini ingin merebut JIS Suza. Jalur Suza merupakan satu-satunya yang tersisa dari 5 jalur pipa gas yang menghubungkan Rusia dan Eropa.
Apa yang akan terjadi pada pasokan gas dan siapa yang akan menderita jika pasokan tersebut terganggu? Itulah pertanyaan besarnya saat ini. JIS Suza adalah tempat Gazprom mentransfer gasnya yang selanjutnya disalurkan melalui rute Ukraina. Melalui Suza, JIS terus melakukan transit gas ke Eropa melalui Ukraina sebesar 42,1 juta meter kubik per hari. Dan jika jalur ini rusak, maka tidak ada alternatif lain. Karena Nord Stream telah diledakkan dan pasokan melalui Polandia dibatasi oleh sanksi. Jika Suza berhenti, maka Austria dan Slovakia dipastikan akan menjadi yang paling menderita. Mereka akan dibiarkan tanpa bahan bakar, kata analis Rusia, Igor Yuskov. Selain itu, rencana Ukraina untuk menerobos pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk melalui Lvov juga terlihat. Ya, mereka kini hanya berjarak kurang dari 90 km dari pembangkit listrik tenaga nuklir Kurchatov. Sejauh ini Rusia telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi fasilitas tersebut. Saat ini Angkatan Bersenjata Rusia sedang mengumpulkan bala bantuan. Abdi Alaudinov mengatakan bahwa pasukan Akhmat telah tiba di wilayah tersebut. Selain itu, Angkatan Bersenjata Rusia dilaporkan juga sedang mentransfer cadangannya dari front line. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.